Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikes Yaningrum Miftahul Isani sebagai pembicara pertama tim afirmatif yang akan mendefinisikan tentang mosi yang diperdebatkan kali ini dan memberikan batasan mosi tentang argumen kami dan dengan memperkuat menggunakan penjelasan-penjelasan umum pada perdebatan kali ini. Nah, selanjutnya rekan kami yang kedua, yaitu Fraslian Eka, sebagai pembicara kedua tim afirmatif yang akan menanggapi dan memperkuat argumentasi tim kami dengan disertai contoh-contoh yang konkret. Dan yang ketiga, yaitu Helmi Zuraida, sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi pernyataan dari tim kontra dan memperkuat argumentasi. Kali ini adalah kebijakan full day school yang ditetapkan oleh pemerintah akan membebani siswa dan juga guru. Kebijakan full day school ini adalah sebuah peraturan yang ditetapkan tentang pendidikan, yaitu sekolah 5 hari kerja dengan memiliki waktu yang lebih panjang daripada biasanya, yaitu 8 jam. Ditetapkan oleh pemerintah, itu maksudnya adalah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan membebani siswa dan guru, yaitu memberikan tanggungan yang lebih atau memberikan beban kepada siswa dan juga guru. Jadi artinya mosi yang diperdebatkan kali ini adalah sebuah kebijakan tentang sekolah 5 hari kerja yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang daripada biasanya, yaitu 8 jam yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di memberikan beban kepada siswa dan juga guru. Batasan mosi yang diperdebatkan pada kali ini adalah akan hak-haknya, yaitu hak interaksi, hak bereaksi, hak bermain, dan juga bagi guru akan kehilangan waktunya karena waktu yang digunakan di sekolah itu lebih panjang daripada biasanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai bahwa kebijakan full day school ini akan menghambat pada perkembangan anak. Oleh karena itu, adanya full day school ini harus dikaji lebih dalam atau dipertimbangkan lebih dalam lagi, karena pada dasarnya anak-anak itu butuh interaksi dengan teman sebayanya, butuh interaksi dengan lingkungannya, dan butuh interaksi dengan keluarganya. Jika hak-haknya ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada tumbuh kembang anak. Anak akan mengalami antisosial atau anak akan cenderung apatis. Full day school ini juga tidak hanya berdampak pada siswa saja, tetapi pada guru, karena waktu yang diberikan, waktu yang ditetapkan pada full day school ini itu lebih panjang. Jadi, waktu yang guru gunakan untuk di sekolah itu lebih panjang daripada biasanya. Guru juga mengkhawatirkan adanya kesejahteraan bagi guru swasta yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, guru swasta yang ada di Indonesia ini memiliki gaji yang jauh di bawah upah minimum yang ada di Indonesia. Dengan kebutuhan guru yang juga banyak, dengan gaji yang jauh di bawah upah minimum, tentu saja jika adanya full day school ini ditetapkan, maka guru tidak akan mempunyai pendapatan lain di luar pekerjaannya sebagai guru. Dan kebutuhan-kebutuhan yang guru kebutuhan-kebutuhan guru ini tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan upah atau gaji yang didapatkannya sebagai guru. Full day school ini akan menambah biaya operasional sekolah karena waktunya juga panjang, maka jelas saja biaya operasional sekolah itu juga akan melebar. Akan berdampak pula pada kebiasaan atau tentang kegiatannya di luar sekolah, yaitu hubungannya dengan orang tua dan juga keluarga. Kebijakan full day school ini apabila ditetapkan, tidak bisa ditetapkan di semua sekolah yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, sekolah yang ada di Indonesia ini memiliki fasilitas dan memiliki biaya operasional yang berbeda-beda. Jika full day school ini bisa diterapkan,
di kawasan atau perkotaan itu tentu saja memang bisa, tetapi bila ditetapkan atau diterapkan di pelosok-pelosok negeri yang seperti kita ketahui memiliki fasilitas atau biaya operasional yang jauh lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Maka jelas full day school ini tidak bisa ditetapkan di wilayah-wilayah pelosok-pelosok negeri. Maka guru dan juga siswa akan mengalami kesetresan karena waktu di sekolah lebih lama dan juga oleh karena itu kami sangat mendukung adanya mosi yang diperdebatkan pada kali ini tentang kebijakan full day school yang ditetapkan oleh pemerintah itu sangat membebani siswa dan juga guru yang akan berakibat pada mental, fisik, dan juga waktu guru dan siswa yang dihabiskan di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bisa dilanjutkan. Terima kasih kepada pembicara pertama tim afirmatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsanul Latifah Rahma dari pembicara 1 tim oposisi. Di sini tugas saya kurang lebih menanggapi definisi yang disampaikan, kemudian menyampaikan argumen baru. Pada debat kali ini saya ditemani oleh 2 teman saya sebagai tim kami dengan contoh yang konkret, kemudian menyanggah argumen tim. Yang kedua yaitu Salsabila Nadif sebagai pembicara 3 tim oposisi yang bertugas menanggapi atau menyanggah pernyataan tim lawan dengan memperkuat tim kami, dengan menegaskan kembali argumen yang telah saya jelaskan dan juga Mbak Aini jelaskan. Kemudian bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh rekan saya Nur Aini Rosalita sebagai pembicara kedua tim oposisi dalam penutup atau kesimpulan. Baik, masih debat kali ini adalah kebijakan full day school yang ditetapkan pemerintah dapat membebani siswa dan gurunya. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau memaparkan apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin memberikan sedikit alasan kenapa saya menolak pernyataan bahwa full day school ini dapat membebani guru dan siswanya. Karena adanya program ini malah dapat membantu untuk mendapatkan durasi jam mengajar sebanyak 24 jam per minggunya oleh seorang guru. Dan ini tuh merupakan salah satu syarat untuk lolos sertifikasi guru. Nah, tadi pembicara 1 tim afirmatif kan menjelaskan bahwa KPAI itu menilai full day school akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak serta kurangnya waktu untuk keluarga. Padahal jika program full day school ini akhirnya diterapkan, dalam sepekan sekolah itu malah akan ada 2 hari libur, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Sehingga ini tuh malah bisa memberikan waktu atau kesempatan bagi siswa dapat berkumpul dengan keluarganya. Karena dalam pendidikan pun adanya peran keluarga sangat amat penting. Kemudian dengan adanya 2 hari ini, libur 2 hari ini pun anak masih bisa berkumpul dengan keluarga dan juga masih bisa beristirahat. Kemudian adanya batasan yang disampaikan pembicara 1 tim afirmatif bahwa adanya full day school dapat mengganggu waktu anak untuk mendapat hak-haknya dalam bermain, beristirahat, serta bereaksi dan yang lainnya. Padahal jika menurut saya full day school ini malah dapat berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi hak-hak anak. Karena full day school itu bukan berarti kita belajar sepenuhnya di dalam sekolah, tetapi dapat memastikan bahwa dapat mengikuti kegiatan penanaman pendidikan karakter. Karena itu, agar program full day school ini dapat diterapkan dan dapat berjalan, harus didukung dengan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan,
dengan belajar formal setengah hari, kemudian selebihnya diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, dengan harapan anak itu akan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kontraproduktif. Kemudian ini semua itu tidak terlepas dari perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang terencana, agar peserta didik itu mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dengan merujuk kepada pengertian pendidikan tersebut. Maka Full Day School merupakan sebuah program pelayanan yang dapat mendekati tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi siswa seperti yang diharapkan. Kemudian kembali lagi ke mosi yang didebatkan tadi, di mana Full Day School ini membebani guru juga. Namun telah saya tegaskan di awal tadi bahwa guru tidak merasa terbebani. Justru dengan adanya Full Day School ini dapat memaksimalkan peran guru dalam mengajar, di mana aplikasi pertama. Kemudian menyinggung biaya operasional pasti. Apakah tim oposisi 1 sudah selesai? Mohon maaf tadi sinyal saya agak buruk. Sudah ya kan? Gimana? Oposisi 1 sudah selesai? Ayo, bisa dilanjutkan, Eko. Oh, baik. Ya. Baik. Saya Faslian dari tim Afirmatif 2. Di sini tugas saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mengapa Full Day School membebani siswa dan guru. Karena di kehidupan saat ini banyak sekali pro dan kontra mengenai masalah ini yang meskipun sudah lama sekali sih. Masalah ini konsep ini sudah lama sekali diterapkan rencananya diterapkan di negara kita. Tapi sampai saat ini pun masih saja banyak yang setuju dan tidak setuju akan Full Day School. Beberapa argumen yang saya sampaikan yaitu ada yang pertama adalah Full Day School membebani siswa bukan hanya yang pertama di fisik. Ya, jelas kita ketahui bahwa Full Day School yang dimana jam sekolah diperlama akan membebani siswa di kondisi fisiknya. Karena kita ketahui bahwa manusia memerlukan istirahat yang optimal yaitu sekitar 8 jam dan itu waktu tidur sih. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa manusia juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan pikiran serta kondisi badannya agar selalu fit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan jika Full Day School itu kan yang tadinya sekolah cuma sekitar 5-6 jam, kemudian sekarang diperlama menjadi 8 jam. Yaitu menurut saya dan itu sangat membebani siswa di fisik, ya kan, karena belum terbiasa dengan kegiatan yang kegiatan yang serius seperti belajar itu sampai petang, sampai sore, dan kemudian sekarang harus dipaksakan untuk seperti itu. Kemudian selain membebani di fisik, juga membebani mental dan psikis anak, di mana ketika anak kekurangan waktu untuk bermain atau berinteraksi dengan orang tua, dia akan kesulitan untuk mengenali diri sendiri. Jadi seperti dia hanya akan fokus untuk belajar dan belajar. Maksudnya
dia akan kesulitan untuk mengembangkan hobi atau bakatnya yang lain, seperti misal hal-hal yang di luar pelajaran di sekolah. Karena ya waktu sampai sore gitu kan, itu nanti akan sulit untuk mengembangkan bakat ketika sampai di rumah, karena hanya akan tersisa waktu sebentar. Dan jika Sabtu Minggu itu digunakan untuk mengembangkan misal bakat dan yang lain-lain, itu kan juga perlu untuk waktu bersama orang tua. Jadi di antara kebimbangan antara menghabiskan waktu bersama orang tua atau mengembangkan diri, itu akan membahayakan psikis anak jika dia tidak mendapatkan asupan kasih sayang. Dan mungkin karena seorang siswa akan dibebani dengan 8 jam di sekolah dengan pelajaran yang begitu banyaknya, belum tentu juga ia akan bisa paham akan materi yang disampaikan, karena otak juga perlu istirahat dan tidak bisa dijejali langsung dengan banyak materi gitu. Ditambah juga meskipun waktu istirahat mungkin ditambahi, tapi kan juga anak perlu istilahnya berinteraksi dengan teman. Dan ketika istirahat itu biasanya kalau siang itu udah dipakai sholat zuhur dan makan siang, yang dimana itu akan itu kan seperti self love gitu kan, jadi tidak bisa untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Dan juga masih setelah pulang pun masih diberi PR yang banyak sekali oleh guru-gurunya, seperti disampaikan oleh salah satu siswa di SMKN 2 Malang dan SMA N68 Jakarta. Itu mereka merasakan dampak yang cukup terasakan signifikan dalam diri mereka ketika full day school dan ditambah dengan tugas-tugas yang begitu banyaknya. Kemudian ketiga, full day school juga akan membebani finansial orang tua, yang dimana jelas kalau waktu jam sekolah bertambah, otomatis uang jajan juga akan bertambah. Karena dimana yang tadinya istirahat 1 kali sekarang jadi 2 kali, jadi sudah pasti uang jajan akan bertambah. Dan meskipun membawa bekal, tapi kalau anak tuh kalau nggak dikasihin uang tuh kayak gimana ya kan, orang tua kan kalau cuma 2 kali sampai sore itu kan, kalau cuma dikasih 2.000 apa 3.000 itu kan kayak nggak mungkin tega gitu kan. Orang tua pasti akan memberikan ya sekitar 10 ribuan gitu kan. Itu juga akan menambah beban finansial orang tua sih, karena jelas harus memberikan jatah uang sekolah yang lebih banyak untuk anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga di Jakarta juga menyebutkan bahwa kesulitan di finansial karena uang saku yang bertambah. Saya kira cukup sekian dari argumen yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk tim oposisi. Sebentar, nanti kan bisa diedit toh? Iya. Nah, saya tadi benar-benar udah direkam. Udah. Memastikan, coy. Udah toh? Aku tak rename. Ya. Udah apa belum? Udah. Rekod? Iya, udah. Astagfirullah. Kan lo. Ya, oke. Iya, ini udah 2 kali record Zoom sama aplikasi. Ya. Kan Gon, aku kaget. Kirane Gon aku ora di-record. Di-record kan ini kan terus ini record. Musaran terus. Oke, saya record ya, aku tak ngomong ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rosalita dari tim 2 oposisi sebagai pembicara 2.
Mosi pada perdebatan kali ini adalah kebijakan full day school yang ditetapkan pemerintah membebani siswa dan guru. Saya sebagai tim oposisi jelas mempertegas tidak setuju dengan mosi. Dikarenakan beberapa hal akan saya sampaikan nanti. Sebelumnya saya akan menyanggah pernyataan dari pembicara 2, Mas Praslian. Beliau mengatakan bahwa full day school yang dilakukan ini akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Contohnya, biaya operasional itu menjadi melebar karena yang tadinya 6 hari menjadi 5 hari. Saya tekankan di sini bahwasannya penambahan jam yang dari 5 jam hingga 8 jam itu kan mungkin hanya ditambah sekitar 2 sampai 2,5 jam saja. Itu diambil dari hari Sabtu, dialihkan ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Otomatis tidak ada biaya operasional yang bertambah karena hanya dialihkan ke jamnya. Berarti itu sama sekali tidak mengubah biaya operasional pendidikan di setiap sekolah karena hanya mengubahnya. Kemudian yang kedua, penghasilan orang tua. Di sini dijelaskan bahwa orang tua akan harus menambah biaya sangu untuk anaknya karena mereka pulang lebih sore dari biasanya. Saya tekankan lagi bahwa bisa mengubah atau memberikan jatah sangu seperti biasanya. Dari yang jatah sangu di hari Sabtu itu bisa dialihkan ke 5 hari tadi, itu bisa dibagi. Jadi itu bisa diakali ya dengan membawa bekal lebih banyak. Karena menurut saya untuk makan, orang tua tidak akan kekurangan lah seperti itu. Kemudian ada tadi fisik lemah karena diforsir dari jam 7 hingga jam 3. Kita kan ketahui, kita juga khususnya saya merasakan waktu saya SMA di SMA 2 Magelang, itu dari jam 7 kita belajar hingga jam 9, itu ada istirahat. Kita masuk sekitar jam 9.20. 20 menit itu tuh cukup untuk istirahat, karena kita hanya belajar sekitar 2 jam saja. Kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Saat pembelajaran pun kita juga bisa berinteraksi. Karena kita mengingat bahwa kurikulum yang digunakan sekarang adalah kurikulum 2013, di mana siswa itu lebih harus bisa berinteraksi, bisa lebih aktif ketimbang guru. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak ada interaksi antar sesama teman. Kemudian setelah itu jam 12 kita istirahat kembali, masuk pukul 12:30. Kadang malah masuknya pukul 1 kurang 15 menit. 45 menit itu waktu yang cukup untuk sholat, untuk makan, untuk berinteraksi. Seorang siswa itu dapat memanfaatkan waktunya sesempit apapun untuk berbicara dengan teman-temannya. Sekarang gini ya, kita berada di kelas, kita berada di lingkungan sekolah yang menuntut kita untuk berinteraksi. Masa iya selama 8 jam kita hanya fokus belajar? Tentu saja tidak, karena dari awal kita masuk sekolah sudah dijelaskan dengan sangat tegas bahwa kurikulum kita ini adalah 2013. Siswa itu harus aktif, tidak pasif. Jadi interaksi itu akan terus terjalin seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa guru itu kehilangan waktunya karena banyak belajar. Sama sekali tidak. Karena juga sudah dijelaskan oleh Mbak Arsyana, pembicara oposisi 1, bahwa itu adalah wadah atau tempat bagaimana guru ini untuk mengejar target biar bisa sertifikasi guru lebih cepat. Ini merupakan hal yang sangat positif agar tingkat mutu kualitas guru di Indonesia ini bisa meningkat melalui full day school. Itu sanggahan saya terhadap 2 pembicara tim afirmatif. Kemudian saya akan menambahkan bukti atau fakta yang saya temukan. Di sini berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi pendidikan itu dilakukan secara sadar, terencana, terstruktur untuk memberikan anak itu kondisi spiritual keagamaan yang baik, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilannya. Full day school yang dilakukan ini jelas sangat tertuju kepada tujuan yang sudah saya sebutkan UU nomor 20 tahun 2003. Karena jam belajar semakin banyak, maka mereka bisa mengasah otak dan kepribadian mereka. Kemudian, full day school ini ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2016. Saya ingat betul pada tahun itu saya masuk full day school di SMA Negeri 2 Magelang kelas 10 semester 2.
Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan Kebudayaan, itu juga beliau mengatakan bahwa full day school ini benar-benar memiliki manfaat. Salah satunya adalah full day school secara perlahan, anak didik akan terbangun karakternya, dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang kerja. Jadi waktu saat anak-anak ini belajar di sekolah, mereka itu terkontrol dengan baik oleh guru-guru dan teman-teman lingkungan yang baik. Karena kita ketahui sekolah adalah lingkungan yang baik dan positif untuk membentuk karakter. Jadi pendidikan itu, pilar utama dari pendidikan itu ada dua, yaitu ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dan karakter dari setiap individu si pembelajar. Kalau kita hanya belajar tetapi tidak memiliki karakter yang baik, ilmu yang kita dapatkan tidak bisa kita terapkan ke masyarakat luar. Nah, sebaliknya, kalau kita memiliki karakter yang baik, tetapi kita tidak memiliki landasan ilmu, perkataan yang kita keluarkan ini tidak akan dipercayai oleh orang lain. Jadi full day school di sini itu kan bertujuan untuk membangun ilmu pengetahuan yang baik dan pengembangan karakter yang baik. Setelah itu optimalisasi peran guru ya di sini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ana sebagai pembicara satu tim oposisi bahwa peran guru di sini benar-benar besar dan berdampak besar pula kepada full day school, khususnya kepada anak-anak, karena guru bisa mengajarkan berbagai hal. Pemantapan materi yang dilakukan mulai dari jam 7 hingga jam 3 ini benar-benar bisa dimaksimalkan. Seorang anak bisa bertanya lebih rinci, bisa bertanya lebih lanjut terkait materi apa yang ingin dia kuasai. Kemudian pembentukan karakter tadi juga kan bisa terkontrol dengan baik. Selain itu, full day school ini tuh sama sekali tidak menambah biaya operasional negara, karena kita ketahui ya bahwa anggaran belanja negara APBN itu sudah menyerahkan 20% untuk pendidikan. 20% itu nominal yang sangat besar, khususnya untuk itu hanya untuk pendidikan. Jadi saya rasa full day school ini tidak menambah biaya atau tidak mempersulit kehidupan ekonomi, sama sekali tidak. Karena kan dia sudah 20% loh diberikan oleh negara, terus pembagiannya juga merata sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah di berbagai daerah, seperti itu. Jadi itu hanya pengalihan dana untuk yang awalnya dari 6 hari, kemudian menjadi 5 hari gitu. Jadi sama sekali biaya operasional itu tidak tidak menambah. Kemudian tadi dijelaskan bahwa mental dan psikis itu anak berkurang, kemudian sulit mengembangkan bakat. Loh, kenapa malah sulit? Justru full day school ini mendorong anak sepenuhnya saat dia berada di sekolah, dia bisa mencari ekstrakurikuler yang disediakan di sekolah. Faktanya adalah bahwa setiap sekolah itu memiliki berbagai macam jenis ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh semua warga sekolah. Jadi tidak ada alasan bagi siapa untuk timbangan karakter. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan gurunya. Seperti yang kita ketahui, wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adanya kebijakan full day school tersebut. Karena selain kebijakan full day school tersebut ditolak oleh masyarakat lain, di sini belum selesai pemerintah atau Kemendikbud itu
belum selesai membenahi masalah kurikulum yang kerap kali masih berantakan. Namun di sini masih dimunculkan wacana atau kebijakan baru tentang anak yang kedepannya secara matang. Jadi full day school ini menurut saya juga belum bisa ditetapkan atau dijalankan di negara kita karena full day school itu bisa berjalan dengan baik dan lancar itu di negara yang maju. Seperti contoh, itu di SMK Negeri 1 Windusari. Di situ sudah menerapkan full day school dan masalahnya di sini banyak guru yang masih belum PNS dan double job alias mengajar satu sekolah dan sekolah lain begitu. Jadi mereka menurut saya terbebani karena jarak dan di sini dapat disimpulkan dan ditegaskan bahwa kebijakan full day school di Indonesia ini belum pantas atau belum matang untuk dijalankan karena masih banyak kekurangan yang belum matang meskipun pihak oposisi sudah memberikan. Oke, selanjutnya saya Salsabila Nadif dari pembicaraan 3. Tim oposisi yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim oposisi dengan mosi kebijakan penetapan full day school yang ditetapkan oleh pemerintah membebani siswa dan guru. Menurut kelompok kami, apabila full day school itu tidak membebani siswa dan guru. Sistem sekolah secara full day school ini diterbitkan oleh Kemendikbud dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Penetapan hari full day school yakni siswa akan belajar selama sehari penuh di sekolah selama 5 hari. Dengan sekolah full day school selama 5 hari, maka siswa akan mendapatkan libur seperti halnya karyawan kantor, yakni Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Karena adanya program ini dapat membantu guru untuk mendapatkan durasi mengajar selama 24 jam per minggu. Dan siswa juga dapat bertanya secara langsung dengan guru. Apabila siswa melakukan full day school, maka siswa dapat membangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah maupun di sekolah, karena mereka diajarkan oleh guru untuk tetap menjaga nama baik sekolah maupun guru. Karena siswa dikontrol secara langsung oleh guru. Apabila anak tersebut tidak mengikuti full day school, maka sehabis pulang sekolah mereka pun terkadang tidak langsung bertemu dengan orang tuanya. Yang karena orang tuanya sibuk bekerja dan perhatian orang tua terhadap anak yang membuat anak akan liar di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Apabila anak mengikuti full day school, maka anak tersebut dapat menikmati fasilitas pendidikan maupun fasilitas yang ada di sekolah tersebut dengan secara sesuka hati. Dengan label itu, full day school tidak sebatas nama saja, namun dibuktikan dengan proses pendidikan dan dikelola sesuai dengan tujuan dan amanah undang-undang. Karena peran orang tua di saat anak tersebut di rumah, terkadang perhatian pun kurang dan membuat anak menjadi bermalas-malasan. Mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, contohnya yang ada di Kota Magelang, sekolah yang sudah menerapkan full day school yaitu SMP Mutual Magelang, yang mana semua itu membuat banyak anak yang tertarik untuk sekolah di sana, nyatanya juga tidak membuat anak merasa
tertekan saat bersekolah di sana. Karena pihak sekolah juga memberikan kesempatan anak untuk berlibur atau bertemu dengan orang tuanya. Karena juga anak di sana merasakan, karena di sana anak tidak merasakan keberatan yang sangat amat. Anak tersebut juga dididik bukan untuk bermalas-malasan. Pada intinya, full day school untuk membuat anak membangun karakter siswa, mendapatkan waktu belajar yang terjamin, mendapatkan waktu bersama keluarga yang efisien, adanya ekstrakurikuler yang memiliki waktu efektif. Full day school itu adalah mengasihkan, tidak membuat anak menjadi beban, karena di sana mempunyai banyak teman dan memiliki banyak pengalaman yang lebih banyak. Dan kedepannya anak tersebut juga bisa membuat bangga orang tua dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Nuraini Rosalita sebagai pembicara penyimpul. Di sini saya akan memberikan simpulan dari debat kali ini. Saya tetap tidak setuju dengan mosi kebijakan full day school yang ditetapkan pemerintah membebani siswa dan guru. Karena sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci, kemudian kami, tim oposisi, juga memiliki data yang akurat bahwasannya full day school dilakukan untuk mengembangkan bakat kepada siswa, kemudian bisa menjadikan sertifikasi guru lebih cepat untuk meningkatkan mutu kualitas. Setelah itu, tim oposisi juga memiliki data yang sangat akurat dan diberikan contoh nyata. Sedangkan lawan, yaitu tim afirmatif, masih kurang dalam memberikan tanggapan atau masih kurang dalam memberikan data-data yang akurat, serta cara pembicara mereka masih kurang meyakinkan. Jadi saya sebagai pembicara penyimpul tim oposisi yakin bahwa pemenang pada debat kali ini adalah tim kami. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim saya sebagai tim saya, yaitu tim afirmatif yang setuju dengan mosi bahwa full day school memberatkan siswa dan guru. Karena dari tim kami sendiri telah dibuktikan dengan banyak bukti otentik seperti contoh kasus-kasus dan contoh serta bukti nyata di masyarakat, di mana banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, meskipun kementerian sendiri yang menciptakan program ini menyetujui dan berbicara bahwa full day school akan memberikan dampak positif bagi siswa, tetapi buktinya di kehidupan masyarakat sendiri banyak orang tua dan siswa yang tidak setuju dengan hal tersebut. Yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, saya dan sekali lagi bahwa tim kami merasa wajib menang kali ini karena tim kami memiliki bukti yang banyak dan juga alasan yang masuk di akal. Ya, sekian, terima kasih.